Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Allahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis di masjid kita ini, semua tentu dengan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang diberikan kepada kita. Fa'alaina syukraha, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di salat-salat sunnah rawatib. Kemarin di pertemuan awal kita sudah bahas apa itu amalan tatawwu', yaitu amalan-amalan yang selain yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang hukumnya tidak difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut amalan tatawwu'. Nah, ini umum, baik salat ataupun selain salat. Di antara amalan tatawwu' tadi adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang disebut dengan as-sunanur rawatib, sunnah rawatib. Wasumiyat as-sunanur rawatib bihadzal ism, dinamai salat sunnah rawatib itu dengan nama tersebut li'annaha daimatun mustamirratun wa tabi'atun li salatil faridah. Karena salat ini itu daimah, dikerjakan oleh Nabi secara terus menerus, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut ratib, daimah, mustamirrah, berlangsung terus sepanjang hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'atun li salatil faridah, dan karena mengikuti terhadap salat fardu, maka disebut rawatib, jamak dari ratib, artinya daim, terus menerus, sabit, daim. Itu makna rawatib.
Farratibu fil lughah. Rawatib itu jamak dari ratib secara bahasa, minas sabati wad dahab. Minas sabat wad dawam. Suatu yang tetap dan terus menerus. Itu namanya ratib. Maka bahasa Arabnya gaji itu ratib. Karena rizki atau harta yang didapatkan secara tetap dan terus menerus. Itu ratib. Sunnah rawatib, sunnah yang tetap dan terus menerus. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Yuqalu, seperti dikatakan dalam bahasa Arab, rizkun ratibun. Rizki yang ratib, ay sabitun daimun. Tetap dan terus menerus. Kayak gaji tadi. Gaji tiap bulan dapat. Bahasa Arabnya apa itu? Ratib. Gaji. Honor tiap bulan. Wa kadzalika sunan ar-rawatib. Demikian juga salat-salat sunnah rawatib. Thabitatun daimatun. Dia adalah salat sunnah yang tetap dan terus menerus dikerjakan qabla au ba'da salawatil fariidhah, baik sebelum ataupun setelah salat fardu. Insyaallah sudah maklum kalau mana ini, ya. Jadi salat yang mengiringi salat fardu tetap jumlahnya seperti itu dan dikerjakan secara apa? Terus menerus, baik sebelum ataupun setelah salat fardu. Maka disebut sunan rawatib. Salat-salat sunnah yang terus menerus. Wadawama 'alaiha an-nabiyyu wadawama 'alaihinna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW selalu mengerjakan salat-salat tersebut. Dari sini berarti hendaklah kita mencontoh bagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan melazimi mengamalkan salat-salat sunnah rawatib. Nanti dilihat keadaan kita. Kalau sudah salat fardu, laki-laki biasa di masjid. Mungkin yang masyhur di kalangan antum hukumnya apa? Salat jamaah bagi laki-laki. Fardu ain. Itu mungkin yang diajarkan sama asatidahnya kepada kita sekalian. Meskipun di sana banyak sekali pendapat ulama tentang hukum salat jamaah. Kalau yang masyhur di madzhab Syafi'i, sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Di madzhab Imam Ahmad fardu ain. Di madzhab yang lain fardu alal kifayah. Maksudnya disampaikan di sini, ketika kita mendapati, bukan mendidik malas loh ya. Nanti habis ngaji terus, lah saya yang ini ajalah cocok gitu. Jangan. Memilih pendapat yang kita tumakninah itu dengan dalilnya. Jadi jangan tumakninah karena apa? Selera. Jangan. Kok kita jumpai saudara kita ini nggak hadir sholat jamaah? Kalau terus begitu ya, perlu ditanyakan. Barangkali mati nggak ketahuan. Gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang nggak hadir sholat jamaah, bisa jadi dia tumakninah dengan pendapat yang tidak fardu ain. Bisa begitu. Oh saya tumakninah dengan pendapat yang masyhur di madzhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah ya namanya sunnah, meskipun ditekankan tidak sampai derajat apa? Wajib. Nah ini, ya. Habis sholat jamaah di masjid, misalkan antum, kita yang harus cerdas terhadap diri kita sendiri. Kalau saya bawa pulang, justru saya nggak bisa sholat sunnah rawatib di rumah, sholatlah di masjid. Karena orang kadang sampai rumah, ada saja ketemu istrinya gitu, padahal sudah sekian puluh tahun,
bikin lupa sholat sunnah rawatib. Atau ada kesibukan warung, belum sholat sunnah, ada yang beli gas. Nah, habis ngegas, udahlah, kayaknya udah tersela gas, udah nggak khusyuk, nggak sholat. Jadi penghalang itu begitu banyak. Kan itu Nabi SAW mengatakan, badiru bil amali fitana, segera kerjakan amal begitu kita mampu, sebelum muncul fitnah yang menghalangi kita dari melaksanakan apa? Amal tersebut. Nah, disiasati. Tadi jelas Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Dan nanti dilihat fadilahnya khusus sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah rawatib yang disepakati oleh fuqaha ahli fikih pada 4 madhab. Saya ulangi, sholat sunnah rawatib yang disepakati oleh para ulama ahli fikih di 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Itu yang disepakati. Karena ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang ulama dalam 4 madhab sepakat 10 rakaat. Dan mereka sepakat ini sunnah muakkadah hukumnya. Disepakati, mereka bersepakat hukumnya apa? Sunnah muakkadah. 10 ini yang mereka sepakati itu yang termaktub di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. Abdullah ibn Umar mengatakan, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku penghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Jadi aku hafal dari Nabi SAW 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 ya. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, tambah 2 rakaat setelah sholat zuhur. 4. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat fardu zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat selepas fardu maghrib di rumahnya. Kalimat fi baitihi, sebagian ulama menyatakan dibenci sholat ba'diyah maghrib di masjid. Sebagian, karena Nabi SAW nggak mengerjakannya di masjid, beliau melaziminya di mana? 2 rakaat ba'da maghrib di rumah. Tapi hukum yang hak sah, boleh, cuman afdalnya di mana? Di rumah. 2 rakaat ba'dal maghrib. Sudah berapa? 6. Bantu ngitung lo ya. 10 kalau nggak dibantu ngitung bisa luput ini. Biasa yang luput itu prakteknya, kalau ngitungnya mudah ya toh. Nah, rakaat ini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat selepas fardu isya juga di rumah. Itu biasa Rasulullah SAW. 8 rakaat ini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Berarti 10. Ya. Kanat sa'atan la yadkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Nah, waktu sebelum subuh ini, waktu yang Abdullah ibn Umar itu nggak bisa masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu sahabat Nabi yang istimewa. Kebetulan beliau adalah saudaranya istri Rasulullah SAW, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhumah. Nah, Ibnu Umar itu biasa masuk ke rumah Rasulullah SAW ketika beliau di rumahnya siapa? Hafsah.
kecuali di waktu ba'da isya sampai sebelum subuh. Maka beliau nggak ngerti waktu itu. Bagaimana beliau katakan 2 rakaat ini? Maka dikatakan haddatsatni Hafsatu, menyampaikan kepadaku Hafsah. Hafsah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza adzana al-muadzin, bahwasanya ketika muadzin sudah mengumandangkan adzan subuh, wa tala al-fajru, sudah terbit fajar shadiq yaitu subuh, shalla rakaataini, beliau salat 2 rakaat. Berarti yang diriwayatkan Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi salat 2 rakaat sebelum salat subuh, itu informasi dari siapa? Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, ini 10 yang disepakati. Gak ada ikhtilaf. Jelas? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat selepas duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang dihafal oleh Abdullah bin Umar. Dan hadisnya jelas sahih, hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang rajih wallahu alam ala madhabil jumhur, dan ini yang dipilih oleh jumhurul ulama, bahwasanya sunnah rawatib yang muakkadah, sunnah rawatib yang muakkadah, yang hukumnya ditekankan betul, itu ada 12 rakaat. Tapi ini tidak sepakat madhab yang 4. Yang sepakat berapa tadi? 10. Tapi yang jumhur memilih 12 rakaat. Ini yang dipilih mayoritas fuqaha, ya. Itu yang ada di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Qalat, berkata Ummul Mukminin Aisyah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara ala sintai asrata raq'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Perhatikan lafaz hadis ini. Man sabara, pakai wazan apa? Fa'ala. Barang siapa yang betul-betul menjaga dan menekuni. Sabara itu tekun. Tekun sabar. Musabarah. Ada sabar, ada sabar. Jadi dijaga betul, tidak pernah dia tinggalkan. Terus rutin dijaga. Man sabara, barang siapa yang tekun bersabar menjaga, ala sintai asrata raq'atan minas sunnah, atas 12 rakaat dari salat sunnah, maka dijanjikan apa oleh Nabi SAW? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Insyaallah. Ganjarannya begitu besar. Menjaga salat sunnah rawatib, dijaga betul, tidak pernah dia tinggalkan. Kalau sampai harus tertinggal, bagaimana solusinya? Nanti kita bahas. Supaya tidak luput pahala yang besar ini. Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Kalau kita saja misalkan dikasih waktu misalkan berapa? Setengah tahun lah, 1 semester. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini 1 semester, akan dibangunkan sebuah rumah. Dia belum punya rumah,
Masa mau nikah mikir kontrakan susah, misalkan itu. Dijanjikan rumah ini, suruh jaga sholat apa? Rawatib 12 rakaat. Dia akan tekun tuh, 1 semester dia akan jaga terus, begitu bulan ke-7 dapat rumah. Itu baru rumah di dunia, hujan bocor, nggak ada AC, misalkan begitu. Apalagi dilengkapi semangat. Nah ini rumah di mana? Di surga. Masya Allah. Jadi pahalanya sama dengan membangun masjid. Siapa yang membangun masjid, meskipun hanya sesarang burung, ada masjid sesarang burung itu, bukan sarang burung palet itu, bukan sarang. Allah bangunkan satu rumah di surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, 12 rakaat itu Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Semoga apa yang disampaikan Nabi ini menjadi motivasi bagi anak pribadi dan juga jamaah sekalian. Betapa butuhnya kita dengan surga. Kalau dibangunkan di rumah di surga, otomatis dia akan masuk surga. Nah, 12 tersebut arba'i raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Kalau tadi yang disepakati berapa? 2. Berarti tambah 2. 4 rakaat sebelum duhur. Bagaimana sifatnya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang 4 rakaat 1 kali salam. Jadi ya sudah, 4 rakaat nggak pakai tasawuf awal, sekali tasawuf akhir terus salam. Ada yang 4 rakaatin dibagi 2 salam. Wallahu alam, yang afdal dibagi 2 salam. Karena asalnya sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jelas ya? 4 rakaat sebelum duhur. Warakaataini ba'daha, 2 rakaat selepas duhur. 6. Warakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas sholat maghrib. 8. Warakaataini ba'dal isya, tambah 2 rakaat selepas sholat isya. 10. Warakaataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 12 rakaat. Ini yang disepakati oleh jumhurul ulama, bahwa itu termasuk sunnah muakkadah. Ada satu kaidah di kalangan ulama kita, semua yang hukumnya sunnah muakkadah itu kalau luput boleh diqadha. Kalau luput boleh diganti di waktu yang lain. Allah alam, ini dalil secara khusus tidak ditemui, tetapi namanya hasil istiqra. Istiqra itu hasil membaca dengan penuh penelitian. Jadi setelah diteliti, amalan-amalan yang sunnah muakkadah itu ternyata Rasulullah SAW kalau luput diganti di waktu yang mampu, di luar waktunya, itu namanya qadha. Ya, nah, dalam hadis Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semakna dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah, man shalla fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang salat sehari semalam, sintai asrata rakaatan, 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepasnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dinilai hadis ini hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu salat sunnah rawatib, jumlah rakaatnya. Ini sunnah muakkadah yang 12 ini madhab jumhurul ulama,
Yang 10 ini kesepakatan seluruh fuqaha di madhab yang 4. Jadi yang mau mengambil 10 silahkan, yang mau dapat rumah di surga 12. Apa yang 10 nggak dapat rumah? Wallahualam. Dalilnya tidak menyebutkan ganjarannya rumah. Yang disebutkan ganjarannya rumah yang 12 rakaat. Maka pakai madhab jumhur insya Allah 2 rakaat sebelum duhur ditambahkan tidak apa-apa. Ya. Nah. Kemudian kita bahas masing-masing sholat sunnah rawatib. Kita mulai dari sholat yang awal hari. Berarti sholat subuh. Ya, sholat subuh. Untuk sholat subuh, berapa rawatibnya? 2 rakaat. Sebelum apa setelahnya? Sebelumnya. Perhatikan, setelah masuk subuh, terbit fajar shodiq, azan subuh, maka setelah itu waktu larangan untuk sholat. Perhatikan itu. Waktu dilarang untuk sholat. Maka tidak boleh melakukan sholat di situ kecuali yang disebutkan oleh dalil atau oleh kaidah ammah. Jadi dalil itu ada 2. Dalil yang spesifik kepada amalan tersebut dan dalil yang sifatnya umum tapi mencakup amalan tersebut. Jadi jangan sholat setelah adzan subuh kecuali sholat yang ditunjuk oleh dalil, karena itu waktu terlarang. Jelas ya? Nah, tadi dalam dalil jelas 2 rakaat sebelum subuh. Berarti setelah adzan. Kalau mengerjakan 2 rakaat rawatib subuh ini sebelum adzan tidak dihukumi cukup. Berarti belum dianggap sholat rawatib untuk subuh. Jadi sholatnya setelah masuk waktu. Kalau adzan setelah adzan. Kalau kita kemudian muncul pertanyaan, lah kalau saya adzan yang mana? Kan adzan banyak. Adzan di masjid yang di situ kita melaksanakan sholat jamaah. Itu standarnya. Jawab adzan. Gimana coba? Sana baru syahadu Allah, sini Allahu Akbar, sana sudah hayal salah. Bingung. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau pernah ditanya, ketika banyak adzan seperti itu sekarang pakai pengeras suara semua terdengar, mana yang harus saya jawab? Yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin beradzan, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Maka beliau menjawab, adzan yang kamu biasa melaksanakan sholat jamaah di masjid tersebut. Berarti yang biasa sholat di sini, ya adzan yang dari sini itu sebagai standar. Begitu adzan di sini, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jelas ya? Itu waktunya. Nah, sekarang fadilahnya. Fadilah sholat sunnah fajar. Disebut sholat sunnah fajar. Sebagian kaum muslimin secara umum memahami sholat sunnah fajar itu sebelum fajar. Ini keliru. Sholat sunnah fajar itu ya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kapan mulai waktunya? Setelah masuk waktu sholat subuh atau setelah adzan subuh. Kalau dikerjakan sebelum waktu subuh, tidak dihukumi dia melaksanakan 2 rakaat rawatib subuh. Jelas ya? Berarti diulang nanti begitu. Itu masuk sholat malam. Kalau sebelum terbit fajar, masuknya sholat malam. Qiyamul lail. Ya. Sekarang fadilahnya. Sunnatul fajri hiya akadus sunanir rawatib. Wa hadha bittifaqil madhahibil fiqhiyatil arba'ah al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. 2 rakaat sholat rawatib subuh itu paling ditekankannya sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib yang 12 atau yang 10 tadi, semua hukumnya sunnah muakkadah. Yang paling muakkadah, yang paling ditekankan, ibaratnya yang paling sangat mendekati wajib. Karena sunnah muakkadah itu mendekati wajib.
Itu 2 rakaat sebelum subuh. Maka dijaga betul ini. Ya, insya Allah ahli sunnah tidak bangkong. Insya Allah. Ini dijaga. Dan kita ini kebiasaan, kalau hati kita bergantung kepada Allah dengan bagus, kapan kita ingin bermunajat kepada Allah, insya Allah kasih bangun oleh Allah pada waktu itu. Tapi kalau udah nggak ada niat, ya itu yang calon bangkong. Bangkong. Nah, jadi dengan kesepakatan 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, sholat sunnah rawatib yang paling ditekankan dari yang sudah ditekankan 2 rakaat sebelum subuh. Maka penjagaannya ekstra, dijaga betul ini. Ya, dalilnya an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala say'in minan nawafil asadda ta'ahudan minhu ala ra'atayil fajri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu dari salat sunnah yang lebih beliau jaga dan perhatikan melebihi 2 rakaat sebelum salat subuh. Gak ada. Jadi sholat sunnah manapun yang paling Nabi jaga, paling Nabi SAW perhatikan, paling Nabi SAW pegang 2 rakaat sebelum subuh. Ini keutamaan, sesuatu yang sangat dipelihara oleh Nabi SAW. Berarti itu fadilahnya tentu sangat besar. Ya. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Masyaallah. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dan seluruh isinya. Masyaallah. Dunia ini isinya Masya Allah. Kalau dihitung emasnya berapa ton di dunia ini? Papua. Itu yang antum cari, kejar sampai kepala jadi kaki, kaki jadi tangan, tangan jadi kuping, kuping jadi telinga. Gitu. Masya Allah. Lebih baik 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka kalau mencari dunia boleh apa enggak boleh sih? Boleh. Antum cari yang halal. Nah, silahkan. Diperintah oleh Allah, fantasiru fil ardi, menebarlah di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai lupa ya terhadap fadilah dari amal ibadah yang demikian besar dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semisal dunia dan isinya, bukan. Lebih baik. Ringan apa berat? Ringan. Nikmat apa susah? Nikmat. Nggak ada yang lebih lezat dari apa? Salat. Dan itu sendiri diakui dan dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dicintakan, disenangkan kepadaku dari dunia kalian wewangian dan perempuan, wanita, dan dijadikan penyejuk hatiku salat. Jadi wewangian, wanita, Nabi cenderung senang itu sebagai perhiasan dunia, tapi tidak menjadi pujaan hati. Yang jadi penyejuk hati, penentram hati, pujaan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Salat. Masalah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berat merasakan kehidupan dunia yang penuh dengan ujian, salat Rasulullah SAW. Arihni bis salat. Ya, rohahkan, lapangkan aku dengan salat. Itu lezat, nikmat, ringan, pahalanya begitu besar. Masya Allah. Hanya 2 rakaat. Apalagi nanti kita melihat sifat 2 rakaat ini.
Masya Allah, akan lebih mudah lagi. Seorang muslim punya iman, punya kerinduan kepada Allah, punya cinta kepada Allah, hadis seperti ini motivasi paling besar. Ya, nggak ada motivasi untuk kita ini melebihi apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling besar motivasi kita. Kalau Nabi yang katakan sudah pasti, nggak ditawar-tawar lagi. Bahwasanya 2 rakaat salat sebelum salat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu pasti. Kayak tadi, siapa yang menjaga 12 rakaat, Allah janjikan apa? Sebuah rumah di surga. Pasti. Kalau janji manusia bisa meleset. Ini janji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Dan memberikan kepada kita sebuah rumah di surga itu sangat mudah bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. La yata'azzamuhullah. La yata'azzamullaha syai'un. Tidak ada yang berat dan besar bagi Allah, tidak ada. Kalau mau membagikan kepada antum yang hadir di masjid ini semuanya kekayaan yang antum ibaratnya sudah nggak bisa ngitung per orangnya, ini kecil itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang bagi Allah sangat mudah dan Allah pasti akan memberikannya, sedang bagi kita begitu besar, agung dan berarti, berjuanglah. Diperjuangkan sungguh-sungguh. Ya, nah. Baik. Kemudian yang perlu kita pahami, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika sebuah dalil menjanjikan dari sebuah amal seperti tadi dibangunkan rumah di surga, itu adalah untuk standar amal yang diinginkan oleh syar'i, bukan keinginan kita. Jadi kita barangkali sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, atau misalkan kita sholat rawatib, tapi sholat kita tidak sempurna, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi luput dari kita apa? Ganjaran tersebut, baik dari sisi luput atau bisa jadi nilai sempurnanya tidak kita dapatkan. Jelas ya? Itu kaidahnya begitu. Hasil itu setelah terpenuhi syaratnya. Seperti Nabi SAW mengatakan, misalkan bagi orang yang sempat umroh misalkan, dalam hadis Tirmidzi Nabi mengatakan, man tatahhara fi baitihi summa ata masjida Quba'in shalla fihi rak'ataini falahu ajru umratin tammah. Nah, ini deh. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, ini syarat toharohnya dari rumah. Para ulama ditanya, kalau yang jauh-jauh, kalau Indonesia toharoh dari sini sudah batal berkali-kali kan gitu ya. Dari rumah dia tempati di sana, berarti dari hotel misalkan. Bersuci dari hotel, datang ke Masjid Quba, sholat di Masjid Quba 2 rakaat, dia dapat pahala senilai pahala umroh sempurna. Dan begitu jalan, begitu dekat Masjid Quba, batal. Dapat nggak pahala ini? Wallah alam. Asalnya nggak seperti itu. Bersucinya harus dari rumah. Karena Nabi mengatakan apa? Man tatahhara fi baiti. Jelas ya? Nah, begitu. Nah, jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Waffaqani Allah wa iyyakum li imtisali hadza al-amal al-'azim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada anak dan antum sekalian untuk bisa kita melaksanakan ibadah yang sangat agung ini. Nah, kemudian hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Isya. Rasulullah SAW itu salat Isya. Setelah salat Isya, summa shalla samaniya raka'atin. Kemudian beliau di waktu setelah salat Isya itu, beliau salat malam 8 rakaat.
ini jalisan. Kemudian tambah 2 rakaat beliau sambil duduk. Berarti berapa? 10 rakaat qiyamul lail beliau. Ya. Kemudian diterangkan setelah terbit fajar shadiq, datang adzan subuh, Aisyah mengatakan wa raq'ataini bainan nidaaini, dan 2 rakaat antara 2 adzan, yaitu adzan subuh dan iqamah. Iqamah itu disebut adzan. Berarti salat apa ini? 2 rakaat sebelum subuh. Lalu Ummul Mukminin Aisyah mengatakan apa? Lam yakun yada'uhuma abadan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh selama-lamanya sampai beliau wafat. Itu, ya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Makanya nanti dari sunnah-sunnah rawatib ini yang Nabi SAW nggak pernah tinggalkan, baik dalam keadaan mukim maupun safar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Antum safar, Rasulullah kerjakan. Jelas ya? Nah, kemudian itu fadilahnya. Kemudian sifatnya, tata caranya. Yang pertama, sifat atau tata cara melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang sudah kita kerjakan. Ilmu malam hari ini murojaah, mengulang kembali sekaligus sebagai motivasi, ya. Yusannu tahfifu sunnatil fajr, disunnahkan meringankan pelaksanaan sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, ringan. Dan itu sifat sholat sunat rawatib begitu loh, ringan. Jadi jangan dipanjangkan. Nanti kita lihat bacaannya. Jadi diringankan. Yang sunnahnya ringan, diringankan. Yang sunnahnya panjang, silahkan dipanjangkan. Jangan terbalik. Ya. Jadi ringan. Dalilnya, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhaffifur rak'ataini allataini qabla salati subhi, beliau meringankan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hatta inni la aqul, sampai aku mengatakan. Siapa ini? Ummul Mukminin Aisyah, karena beliau menyaksikan sendiri. Sampai aku betul-betul mengatakan, hal qara'a bi ummil kitab, Rasulullah itu baca Fatihah apa enggak ya? Saking cepatnya. Itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sini jangan difahami berarti nggak baca Al-Fatihah, bukan. Kalau kita tengok hadis Anas bin Malik dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik itu mengatakan, ma shallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wa atammaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang pun yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun ringan, sempurna. Karena paling ringannya sholat itu harus menjaga rukun. Rukun yang sangat inti dalam sholat, itu yang sering ditinggalkan manusia hari ini adalah tumakninah. Apalagi sholat taraweh. Indonesia ini juara 1 tercepat sholat taraweh. 21 apa 23, 6, 7 menit. Jelas nggak sah. Ini istahzi'un bis shalah. Bermain-main dalam sholat. Nah coba, tumakninah ini sering yang tidak dijaga. Saya pernah lihat orang sholat itu 1 takbir untuk 2 gerakan. Mungkin saking canggihnya dia sholat, ya. Jadi dia turun sujud, Allahu Akbar, langsung duduk di antara 2 sujud.
Masya Allah, haula wala quwata illa billah. Inilah tasihhu salatuhu, nggak sah salatnya. Jadi meskipun ringan dijaga apa? Tumakninah. Tumakninah itu rukun. Rukun itu sesuatu yang kalau ditinggalkan menjadikan amalan tersebut tidak sah. Itu rukun namanya. Termasuk tumakninah. Maka kan dulu dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada seorang ketika Nabi di masjid lagi duduk begitu, datang orang sholat. Lalu datang kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi melirik sholat dia. Begitu datang kepada Nabi, salam, dijawab salamnya, Nabi katakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Salam lagi sama apa? Datang lagi kepada Nabi. Nabi katakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat, kamu belum sholat. Berapa kali? 2 kali. Ketiga datang lagi, Nabi katakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat yang lebih baik dari ini." Maka diajari oleh Nabi sholat. Diajarkan sholat. Apa kasus orang ini? Tidak tumakninah. Sholatnya terlalu cepat. Faidah dari kalam Sahal Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Sifat Tarawih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau mengatakan yang maknanya sholatnya orang ini yang ditolak oleh Nabi dan dihukumi tidak sah karena tidak tumakninah. Kalau dibandingkan dengan sholatnya kebanyakan kaum muslimin hari ini, khususnya dalam sholat tarawih mereka, masih lebih tumakninah sholatnya orang tersebut. Lah padahal itu aja sah apa tidak sah? Tidak sah. Lah apalagi yang sholat tarawih ini. Masya Allah. Maka jangan buru-buru. Mau kemana? Mengerjakan 2 rakaat yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mau buru-buru kemana? Apalagi sholat jamaah jadi makmum lah buru-buru itu loh. Apa bisa salam duluan? Kan tetap menunggu imam. Jelas ya? Nah, kita jaga, kita perhatikan sholat kita. Ya. Nah, kadang-kadang kita lihat orang sholat kayak nggak siap. Masuk sof atau masuk tempat sholat. Melangkahnya itu baru 1. Kiri maju, kanan belum dilangkahkan sejajar, sudah takbiratul ihram. Jelas maksud contoh saya. Jadi ibarat dia jalan gini. Ini belum nampak kaki yang kanan, masih begini, sudah takbiratul ihram. Lembok berdiri dulu, kokoh kakinya yang bagus, siap menghadap Allah, baru takbiratul ihram. Mau kemana? Nah ini. Maka dijaga tumakninahnya. Jadi ringan tetap tumakninah. Bagaimana ringannya? Sampai sampai Ummul Mukminin mengatakan Rasulullah itu baca Al-Fatihah apa enggak ya? Padahal sholat nggak baca Al-Fatihah itu nggak sah. Baca Al-Fatihah dalam sholat itu rukun sholat. Ya. Maka kita lihat hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu ringan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atal fajri idza sami'al adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum subuh kalau sudah mendengar adzan. Tadi waktunya ya. Sudah adzan. Adzan yang mana? Masjid yang kita akan salat jamaah di masjid tersebut. Wa yukhaffifuhuma, dan beliau meringankan 2 rakaat ini. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian berikutnya tentang sholat ini, ma yuqra'u fi sunnatil fajri. Nanti kita tahu ringannya Rasulullah itu seperti apa. Apa yang dibaca pada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang biasa dibaca dan dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, yusannu disunahkan karena ini yang dilazimi dan diberi petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyaqra'a fi raqatil ula, untuk membaca di rakaat yang pertama Al-Fatihah. Harus jelas. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Rakaat pertama. Wa fis saniyah Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad. Ini paling ringannya
salat Rasulullah SAW yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah, sampai saya katakan apa baca surat Al-Fatihah. Ternyata baca Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, suratnya apa? Al-Ikhlas. Itu sunnah, silahkan dilazimi. Meskipun dengan surat yang lain sah, tapi mengambil apa yang datang dengannya sunnah itu tentu lebih afdal. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau riwayat surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas tadi, hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri, Rasulullah SAW membaca dalam 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Jelas ya? Itu dalilnya. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atil fajri, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, pakai kana itu biasanya. Begitulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca pada 2 rakaat salat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Ditulis Al-Baqarah 136, nanti dihafalkan. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu yang di Al-Baqarah. Beda, redaksi agak mirip, tapi yang di Ali Imran ada sendiri. Itu qulu apa tadi? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini yang di Al-Baqarah. Kalau di Ali Imran wa ma unzila alaina. Tapi yang dibaca Nabi yang di Al-Baqarah 136, nanti dilihat begitu. Wallati fi Ali Imran, rakaat yang kedua ayat pada surat Ali Imran, yaitu surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Panjang juga. Ya, bagi kita sudah panjang. Ini ringannya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW biasanya kana yaqra'u fi raka'atil fajri, biasanya beliau membaca dalam 2 rakaat sebelum subuh, fil ula minhuma, dalam rakaat yang pertama dari 2 rakaat tadi, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, tadi di surat Al-Baqarah ayat 136. Jadi yang di surat Al-Baqarah 136 itu kalau enggak ayat tersebut qul ya ayyuhal kafirun. Jelas? Kalau enggak qul ya ayyuhal kafirun, Nabi bacanya apa yang ada di surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu selalu. Kalau yang di rakaat kedua itu bisa Al-Ikhlas, bisa tadi di Ali Imran ayat berapa? 64. Ali Imran 64. Yang ini, yang riwayat terakhir baru saya baca, di rakaat pertama tetap Al-Baqarah 136, kemudian yang di rakaat kedua ada di surat Ali Imran ayat 52, yaitu falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi amanna apa itu
Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Itu Ali Imran ayat 52. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu ayat-ayat yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dalam 2 rakaat fajar. Jadi untuk menyesuaikan sunnah dan berharap besar akan pahala yang dijanjikan, dihafalkan ayat-ayat tadi. Kalau qul ya ayyuhal kafirun sudah hafal ya insyaallah. Al-Ikhlas insyaallah ikhlas menghafalkannya. Kemudian Al-Baqarah 136 dihafalkan. Ali Imran 64. Kemudian Ali Imran 52 nanti dihafalkan. Sehingga dengan perjuangan kita seperti itu, keinginan besar mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Seorang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada jalan tersebut. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian terkait dengan sunnah fajar, apakah disunnahkan berbaring setelah 2 rakaat ini? Habis selesai, disunnahkan berbaring miring ke kanan apa tidak? Jelas ya? Karena ada hadis yang menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr ittaja ala shiqqihil aiman. Rawahul Bukhari. Dalam hadis Sahih Bukhari adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat 2 rakaat sebelum fajar itu, beliau berbaring di atas bagian tubuhnya yang kanan. Jadi miring ke kanan. Kalau di masjid tidak disyariatkan. Penjelasan ulama tidak disyariatkan. Ikhtilaf ulama, apa ini disyariatkan ketika kita melakukan sholatnya ini di mana? Di rumah kita masing-masing. Di situ ada 3 pendapat dari ulama. Yang pertama mengatakan disunnahkan. Disunnahkan berbaring setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ini madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah menurut perkataan yang paling sahih. Dalam madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Dan ini juga pendapat sejumlah dari ulama salaf rahimahumullahul jami' dengan dalil hadis yang tadi saya bacakan. Pendapat yang kedua, tidak semua kita bacakan dalilnya ya. Pendapat yang kedua, la yusra'ul ittija'u ba'da raka'atil fajr. Tidak disyariatkan berbaring setelah melaksanakan 2 rakaat fajar ini. Wa hadza madhabul Hanafiyah wal Malikiyah wa riwayatun an Ahmad wa bihi qalat ta'ifatun minas salaf wa huwa qaulu jumhuril ulama wa ikhtarahu Ibnu Battal wa alaihi fatwa lajnatud daimah. Ini pendapat madhab Hanafiyah, Malikiyah, riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga perkataan sejumlah dari ulama salaf, dan ini perkataan dan pendapat jumhurul ulama. Ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Battal, dan itu yang difatwakan oleh Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Tidak disyariatkan. Itu sesuai kebutuhan saja. Dalilnya karena Nabi SAW itu pernah sholat malam, selesai sholat malam berbaring. Dalam riwayat yang lain, setelah selesai sholat 2 rakaat subuh berbaring. Aisyah mengatakan, Nabi SAW kalau sholat, selesai sholat begitu, habis sholat 2 rakaat sebelum subuh, kalau saya ada di situ, di sampingnya, Nabi ngobrol sama saya, bincang-bincang sama saya. Kalau saya nggak ada, beliau berbaring. Berarti berbaring ini sesuai dengan kebutuhan, bukan sunnah. Kalau pengen berbaring, silahkan. Jelas ya? Karena ini kalau dalam madhab Dhahiri, pendapat Imam Ibnu Hazm, syarat sahnya sholat subuh. Di antum kalau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, nggak berbaring, sholat subuh antum nggak sah. Itu menurut kaulnya Al-Imam Ibnu Hazm.
Tapi pendapat jumhur tadi apa? Tidak disyariatkan, sesuai aja dengan kebutuhan. Buktinya apa? Nabi SAW berbaring sebelum subuh. Dan nggak ada satupun ulama yang mengatakan disunahkan berbaring setelah sholat malam sebelum datang subuh. Padahal Nabi juga pernah berbaring. Jelas ya? Nah, kenapa ini dikatakan sunnah? Lah itu tidak. Padahal sama-sama cuman perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, memang ada yang bentuknya perintah. Man shalla raka'atil fajr fattaji ala sikihil aiman. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum fajar, hendaknya dia berbaring di atas bagian tubuhnya yang kanan. Nah, inilah hadis yang dipakai Imam Ibnu Hazm tadi. Perintah berarti wajib. Wajib dalam dohiriyah sama dengan syarat. Berarti kalau nggak berbaring, nggak sah sholat subuhnya. Nah itu. Tapi wallahu alam, yang pendapat jumhur ulama tidak disunnahkan, sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau perlu berbaring silakan berbaring, kalau tidak ya tidak mengapa. Karena begitu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mirip dengan duduk istirahat dalam sholat. Duduk istirahat. Jadi, habis sujud kedua mau bangkit ke rakaat berikutnya, ada nggak duduk istirahat? Nah, ini ikhtilaf ulama. Pendapat yang masyhur di jumhur enggak. Ya udah, itu sesuai kebutuhan. Perlu istirahat, istirahat namanya duduk istirahat. Kalau nggak perlu istirahat, ya nggak usah duduk istirahat. Wadah, jelas? Nah, wallahu alam. Pendapat yang ketiga, itu mereka hukumi adat istiadat saja. Adat istiadat nggak boleh diyakini sebagai kurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini mirip dengan pendapat yang kedua. Jadi tidak disunnahkan, sesuai dengan apa? Kebutuhan kita masing-masing. Jelas ya? 3 perkataan ulama tentang berbaring selepas sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau luput 2 rakaat sebelum subuh ini bagi salah satu dari kita, maka disyariatkan untuk diqadha. Diqadha itu diganti di waktu yang selainnya. Pendapat satu, mengqadha sholat ini selepas sholat subuh langsung boleh, karena ada dalil yang menjelaskan seperti itu. Pendapat yang paling selamat, wallahu alam bisawab, pendapat yang paling selamat diqadhanya setelah terbit fajar, setelah terbit matahari dan setelah lepas dari waktu yang terlarang. Karena asalnya dari mulai subuh sampai matahari naik seukuran 1 tombak, waktu dilarang sholat. Maka andaikan luput dari sholat 2 rakaat sebelum fajar, waktu untuk mengqadhanya ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, setelah sholat subuh langsung boleh, barangkali sholat subuh, dzikir ba'da sholat fardu, selesai diqadha sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dengan dalil seorang yang Nabi SAW melihat melakukan sholat 2 rakaat selepas sholat subuh. Maka Nabi SAW mengatakan sholat subuh 4 rakaat, ibaratnya mengingkari begitu. Lalu dia menuturkan, ya Rasulullah SAW, saya tadi belum sholat 2 rakaat subuh. Lalu saya datang ke masjid, melihat engkau dan para sahabat sudah sholat. Dan saya lakukan sholat fardu berjamaah denganmu. Nah, 2 rakaat ini sebagai ganti yang luput. Lalu Nabi diam. Nah, diamnya Nabi berarti menetapkan ikrar dari Nabi SAW. Cuman di sini dibahas panjang lebar seperti oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari. Fathul Barinya Ibnu Rajab. Jadi sarah Bukhari ada 2, sama-sama namanya Fathul Bari. Fathul Bari punya Ibnu Rajab Al-Hambali, ada Fathul Bari punya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bahas ini. Yang paling beliau cenderung dikerjakan qadha ini setelah terbit matahari dan keluar dari waktu larangan. Masuk waktu duha misalnya itu qadha. Ya. Nah, insyaallah demikian ya. Kita sudah pelajari 1, yaitu sholat sunnah rawatib sebelum subuh.
Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi anak pribadi dan juga jamaah sekalian. Dan hendaknya berupaya kita berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala, mengingat apa yang kita sampaikan kemarin bahwa salat fardu kita ini banyak sekali kekurangannya. Dengan keadaan kita, keimanan kita, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan untuk menyempurnakan salat fardu kita. Kerjakan salat-salat yang sunnah tersebut. Apalagi khususnya apa? 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau mukim atau ketika beliau sedang safar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.